Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pernah gak sih teman-teman ketika mau build atau publish project di Visual Studio tiba-tiba muncul error ya. Errornya seperti ini teman-teman. Kita klik no ya. Nah, ini errornya muncul seperti ini. No certificate were found that meet all the given criteria. Ini sign tool error ya. Judulnya seperti ini. Nah, ini project ini tuh sebenarnya project lama ya, di 2023. Ini udah jalan, udah dipublish juga. Tapi ketika kita buka di tahun 2026 dia tiba-tiba error kayak gini ya, nggak bisa di build. Nah, jadi error ini tuh terjadi karena sertifikat keamanan otomatis yang dibuat oleh Visual Studio itu udah kadaluarsa atau expired ya teman-teman. Jadi biasanya ketika kita buat project.sln nanti itu dia ketika buat project di Visual Studio dia otomatis bikin sertifikat juga ya. Nah, sertifikat itu berlakunya cuma 1 tahun aja teman-teman. Misalkan kita buat project ini di Januari 2023, berarti expirednya di Januari 2024. Nah, sekarang itu di 2026, berarti udah lewat, jadi udah expired sertifikatnya. Nah, jadi dampaknya apa nih teman-teman kalau kita nggak bisa errornya muncul terus ya. Jadi kita nggak bisa jalanin, nggak bisa build, nggak bisa publish lagi nih project ya, nggak bisa di-compile, nggak bisa buat build.exe nya, jadi macet total di sini. Nah, sebenarnya ada cara mudah untuk ngatasin error sign-in tool ini ya. Oke, caranya ada 2 teman-teman. Ini yang pertama itu cara yang paling mudah ya. Kita klik aja di project, jadwal produksi properties, pokoknya dicari project properties ya di sini, terus diklik. Nanti di sini teman-teman ada application, compile ya, debug, reference, resource, service, setting. Kita pilih yang signing. Nah, di sini. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman ada sign the click one manifest. Jadi sertifikatnya itu ini ID saya ya, issued dan dibuat. Terus expired date-nya itu di 2024 bulan Juli tanggal 16 jam 10 malam. Nah, sekarang ini udah bulan Juni 2026 tanggal 9 ya. Ini udah expired. Nah, cara yang paling mudah adalah kita uncheck aja nih teman-teman sign. Terus kita klik start lagi. Nah, otomatis dia jalan ya. Ini ada error, ini error DBC ya. Ini beda errornya. Nah, ini jalan ya, aplikasinya muncul, bisa di running ya. Nah, terus yang kedua itu kita bisa ini solusi pertama yang mudah ya teman-teman. Tapi solusi yang mudah ini cuma berlaku ya kalau kita emang mau pakai aplikasi ini di PC kita aja ya. Misalkan aplikasi ini atau program ini nggak kita publish, kita bagiin ke PC-PC lain, nggak diinstal di PC lain, cuma diinstal di PC kita ya. Nih dampaknya kalau pakai cara ini, program kita ini nggak punya identitas digital teman-teman, karena ininya manifestnya di uncheck ya. Jadi kalau disebarin file.exe nya ke komputer lain, nanti ketika diinstal akan muncul Windows Smart Screen di PC-nya ya. Dia akan ngeblokir dan anggap aplikasi ini berbahaya, atau dalam tanda kurung itu unknown publisher ya. Jadi cara ini kurang cocok kalau buat program yang dipublish atau disebarluaskan ya. Nah, untuk yang kedua itu, solusi yang kedua itu kita bisa buat sertifikat baru ya teman-teman. Nah, caranya gampang teman-teman, ini tetap dicek aja. Terus di sebelah kanan kita itu ada 3 pilihan ya. Kita bisa select from store. Jadi kita ngambil sertifikat yang ada di store kita di Visual Studio ini, atau kita bisa ambil sertifikat dari program lain, kita pakainya select from file ya. Terus yang ketiga itu kita bisa create test certificate. Ini 3 cara ini ya bisa kita coba. Yang pertama kita select from store. Nah, di sini ketika kita klik select from store, di situ ada store yang sertifikat baru ya.
yang berlaku di 2025 sampai 2026. 2025 bulan 11 tanggal 28 sampai 2026 tanggal 28 bulan 11 ini ya. Kita bisa pakai sertifikat ini, tinggal klik OK aja ya. Atau kita bisa pilih select from file ya, select from file. Nanti kita pilih file sertifikat file atau PFX. Ini cari aja di project kita, misalkan di program yang lain atau di solution yang lain, tinggal di open, nanti dia masuk ke sini ya teman-teman. Atau yang mudah lagi, kita bisa create test certificate. Di sini diklik, kita bisa bikin password atau dikosongin juga nggak masalah teman-teman. Misalkan kita kasih password aja ya 8 digit misalkan, 9 digit misalkan, kasih password. Nah, terus ini signature agreementnya kita pakai 256 boleh, atau pakai 1 RSA boleh, seperti yang sebelumnya ya. Tinggal klik OK teman-teman. Oke. Nah, ketika udah diklik OK, di sini otomatis dia berubah ya teman-teman. Expired date-nya jadi tanggal 9 Juni 2027, 1 tahun dari sekarang. Kita coba klik lagi start. Oke, jalan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi programnya jalan ya. Oke. Gampang banget kan ya. Jadi jangan panik lagi kalau ketemu error sign tool ini ya. Tinggal pilih mau cara instan atau cara yang rapi kayak tadi ya. Oke, kalau video ini membantu jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Oke, kalau ada error lain yang mau dibahas tulis aja di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video tutorial atau dokumentasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.